ini berjalan dengan lancar. Doa mulai. Doa selesai. Baik, saya akan mengecek kehadiran dulu. Apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Baik. Oke. Siapkan laptop dan alat tulisnya. Pastikan semuanya siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Nah, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu mengenali perangkat keras komputer, mengetahui fungsi masing-masing komponen, serta mengelompokkannya berdasarkan jenisnya. Sebelum kita mulai materi, Ibu kasih pretest dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, siapa yang tahu gambar yang ada di depan ini? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Oki. RAM, Bu. Saya, Bu. Ya, harddisk, Bu. Oke, kita coba ya. Harddisk. Oke, fungsinya apa? Fungsinya apa ya? Tidak Baik. tahu, Bu. Tidak tahu? Sebagai penyimpanan, Bu. Iya, menyimpan data. Oke. Jadi harddisk ini adalah perangkat penyimpanan data permanen yang dapat menyimpan kapasitas data sangat besar. Nah, komputer membutuhkannya untuk menyimpan file, program, dan sistem operasi. Lanjut. Siapa yang mau jawab ini? RAM, Bu, itu. Oke. Fungsinya? Tempat penyimpanan sementara, Bu. Oke. Oke, benar. RAM adalah memori akses cepat yang bersifat sementara. RAM digunakan untuk menjalankan program dan aplikasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang dapat berjalan lancar. Selanjutnya, ada yang ingin jawab? Ya, Bu. Ya, Laura. Prosesor. Oke, kita lihat. Benar, fungsinya Otak komputer. Benar. Prosesor atau CPU adalah otak dari komputer yang berfungsi mengolah semua data dan instruksi. Nah, kecepatan prosesor menentukan seberapa cepat komputer dapat menjalankan perintah yang kita masukkan. Oke, benar semua. Baik, di sini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Perhatikan gambar yang depan. Siapa yang pernah menggunakan komputer atau laptop? Pernah, Bu? Pernah, Bu. Nah, menurut kalian perangkat apa saja yang ada di depan? Ada komputer, ada keyboard, ada mouse. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam setiap perangkat komputer. Jadi silakan buka file PDF yang sudah saya kirim di grup WhatsApp. Nah, baca materi tersebut selama 10 menit. Baik, Bu. Sudah selesai? Belum, Bu. Oke, sudah ya. Baik,
mendukung pengolahan data dan menjalankan program komputer secara optimal dan efisien. Perangkat keras komputer adalah semua komponen komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Ya, secara umum perangkat keras dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input, processing, output, storage. Nah, input perangkat masukan yang digunakan memasukkan data dan perintah ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. Processing. Nah, perangkat yang mengolah data menjadi informasi mencakup CPU, ALU, control unit, dan komponen pemrosesan lainnya. Sedangkan untuk output, perangkat yang menampilkan hasil pemrosesan kepada pengguna seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Sedangkan untuk storage, perangkat penyimpanan data dan program yang terbagi menjadi storage internal, yang dimana ada RAM, ROM, dan storage eksternal, ada HDD sama SSD. Baik, sekarang Ibu minta kalian bagi kelompok 3-4 orang. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan NKPD. Nah, baca petunjuknya terlebih dahulu ya. Bukan per orang ya, Bu? Ya, mau Ibu pilihkan atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Sendiri memilihkan. Baik, langsung ke kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Baca petunjuk pekerjaannya terlebih dahulu ya. Kalau misalkan jawabannya tidak cukup, bisa ditulis di belakangnya. Oke, kamu. Baik, diskusikan dengan kelompok kalian. Identifikasi nama perangkat keras yang ada pada LKPD beserta fungsinya. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Bu, punten saya dong. Temannya ada yang punya pulpen lebih, silakan dipindahkan. Ada Bu. Lola jangan ketawa ya. Kerjakan bagus-bagus. Sudah mengerjakan, Ibu. Ya. Setelah selesai, Ibu bakal minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Bu, waktunya berapa menit, Bu? 10 menit. Baik, apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu. Jangan main-main ya. Kalian bisa mencari sumbernya di Google atau materi bahan yang Ibu kirimkan. Apakah ada kesulitan? Ini maksud dari kelompoknya bagaimana? Ini misalnya gambar ini apa namanya, terus yang tuh apakah dia termasuk input, output, processing,
Ya, Bu. Terima kasih ya, Ibu. Kamu tidak bergabung sama kelompokmu? Baik, Ibu lupa memberitahukan pada kegiatan 3 yang gambar ini tidak perlu ya. Cukup nama perangkatnya, fungsi, terus kategorinya masuk ke dalam input, proses atau output atau storage. Spesifik saja. Ah, Ambu. paham Bu. Ini kan yang ngobrol. Oke. Oke. Bisa bikin. Apakah ada yang sudah selesai? Belum Ibu. Bu, boleh juga kelompok nggak? Saya mau kelompok mau pindah. Kamu jangan macam-macam ya, Rino. Bu, mau nanya Bu. Ini apa Bu? Ini Casey atau? Iya, itu kasih. Oh, kayak gitu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Udah Bu. Cukup. Kelompok ini, apa sudah selesai? Ini boleh juga ya Bu. Ya, boleh. Baik, sambil menunggu kalian menjelaskan, Ibu bakalan menjelaskan tentang perangkat input. Nah, perangkat input ini perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer agar dapat diproses lebih lanjut. Fungsi utama perangkat input ini menerima data dari pengguna, mengubah input menjadi sinyal digital, dan meneruskan perintah ke unit pemrosesan komputer. Ini adalah mouse dan kursor. Nah, fungsi utama mouse ini menggerakkan kursor di layar, di ikon atau menu, serta memberikan perintah melalui klik kiri, klik kanan, dan scroll. Cara operasinya yaitu menggeser mouse untuk memindahkan kursor, klik tombol kiri untuk memilih, klik kanan untuk mengkonteks, dan scroll wheel untuk bulir layar. Perangkat processing. Processing ini perangkat yang mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna, yang dimana berperan sebagai otak dalam siklus kerja komputer. Perannya yaitu menerima input, memproses data, dan menghasilkan output. CPU dan komponen pendukung bekerja bersama mengontrol seluruh sistem. CPU ini adalah otak komputer yang dimana mengolah data, menjalankan instruksi program, dan mengontrol seluruh kerja sistem komputer. CPU ini disebut mikroprosesor, yang dimana kerja komputer sangat bergantung pada kecepatan
dan kemampuan CPU dalam memproses data. Kontrol unit dan motherboard. Nah, kontrol unit ini mengatur seluruh proses kerja komputer, bertugas mengkoordinasikan instruksi input atau output, dan memastikan setiap komponen bekerja secara sinkron dan teratur. Sedangkan motherboard, di mana tempat utama tempat semua perangkat keras dipasang, berfungsi sebagai jalur komunikasi antara komponen CPU, RAM, VGA card, dan slot ekspansi lainnya. Baik, perangkat output. Nah, perangkat output ini komponen yang menampilkan atau menyampaikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami. Contohnya, monitor menampilkan visual, printer mencetak dokumen. Output berperan penting sebagai tahap akhir dalam siklus kerja komputer. Yang terakhir, perangkat storage. Perangkat storage ini perangkat penyimpanan, di mana komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan program, baik secara sementara maupun permanen, agar dapat diakses kembali oleh komputer. Klasifikasi storage adalah storage internal, storage eksternal. Di mana storage internal ini primary, ada RAM, ROM, dengan eksternal, secondary, yang dimana ada hard disk, SSD, flash disk, DVD, magnetic tape. Baik, itu saja. Lanjutkan. Maka ada yang sudah selesai. Dulu. Baik, ada yang sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Sudah, Bu. Nah, Bu, mereka, Bu. Sudah. Yang sudah bisa maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Udah, Bu. Bunda boleh ikutan nggak? Suaranya saya nggak. Duduk, Beno. Suaranya saya tidak bisa jangan mendengar suara. Udah, Bu. Beno. Baiklah teman-teman, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Mengenal perangkat keras. Nomor 1 itu keyboard, kelompoknya di input. Nomor 2 itu monitor, kelompoknya di output. Yang nomor 3 itu mouse, kelompoknya di input. Terus nomor 4 printer, kelompoknya di output. Terus nomor 5 casing, itu kelompoknya di store. Biasanya sih casing sih bentar. Nomor 6 itu webcam, itu kelompoknya di input. Yang nomor 7 itu pengeras suara, kelompoknya di input. Flash disk di nomor 8 itu flash disk, kelompoknya di store. Nomor 9 itu RAM, kelompoknya di store juga. Nomor 10 itu headset, kelompoknya di input dan output. Oke. Lanjut. Nah, nomor 2 ini juga. Nomor 1 itu monitor,
Masalahnya itu tidak ada jaringan. Kemungkinan penyebabnya itu tidak ada kabelannya tidak dicolokkan atau terlepas, atau bisa juga mati lampu. Oke. Yang kedua itu perangkatnya keyboard. Masalahnya itu kayaknya tidak bisa ditekan. Jadi kemungkinan penyebabnya itu permasalahan pada keyboardnya. Oke. Yang ketiga itu mouse, kemungkinan itu tidak bisa digerakkan. Kemungkinan penyebabnya habis baterai atau permasalahan di motherboardnya. Oke. Cuman yang lain? Selanjutnya, berdasarkan masalah di atas tuh, menurut kelompok kami itu perlu memahami cara kerja dan fungsi perangkat keras tuh agar mendapatkan ilmu. Selanjutnya di pengumpulan data perangkat keras, nama perangkat keras yang pertama itu keyboard, fungsinya itu untuk mengetik dan kategorinya itu masuk di input. Yang kedua itu ada mouse, fungsinya itu memerintahkan data, kategorinya masuk di input. Nomor 3 ada monitor, fungsinya itu untuk menghasilkan keluaran data, kategorinya masuk di output. Nomor 4 ada hard disk, fungsinya itu untuk menyimpan data dan kategorinya masuk di store. Dan yang terakhir ada CPU, fungsinya itu sebagai otak komputer dan kategorinya masuk di proses. Selanjutnya Keyboard termasuk perangkat keras. Benar. Alasannya? Karena benar. Yang nomor 2, monitor termasuk perangkat keras output karena digunakan untuk menandakan hasil proses komputer. Jawabannya benar. Alasannya, kalau tanpa monitor yang nomor 3 itu termasuk perangkat keras itu karena berfungsi untuk mengelola data. Jawabannya salah, karena TPU bukan untuk olahan data. Yang keempat, flash disk termasuk perangkat keras karena digunakan untuk menyimpan data. Jawabannya benar, alasannya benar. Mouse termasuk perangkat keras output karena berfungsi untuk mengeluarkan hasil dari komputer. Jawabannya salah. Mouse perangkat keras output. Baik, selanjutnya perangkat keras komputer. Input contohnya keyboard, mouse, scanner. Yang proses contohnya CPU, monitor, RAM. Input contohnya monitor, printer, speaker. Store contohnya hard disk, SSD, flash disk. Kesimpulan, semua saling terkait, jadi biasakan diri. Refleksinya banyak sih. baik, kelompok lain, apakah ada tambahan atau tanggapan? Cukup sih.
sama refleksinya mungkin ya lebih terstruktur aja sih Bu. Lebih ke itu sih apa namanya, Lebih formal sesuai juga. isi otaknya. Ya, baik. Baik, silakan duduk. Bu, nilainya berapa, Bu? Nanti ya, Ogi. Iya, Bu. Boleh tepuk tangan. Silakan kelompok selanjutnya. Langsung aja untuk Merano namanya ini. Baik semuanya, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya Reno. Baik, untuk gambar yang pertama itu whiteboard, kelompoknya input. Yang gambar kedua itu monitor, kelompoknya output. Yang ketiga itu mouse, kelompoknya input. Yang keempat printer, output. Yang kelima casing, output. Yang keenam scanner, itu input. Yang ketujuh itu speaker, output. Yang ke-8 flash disk itu store ya, store lagi ya. Nah, itulah kira-kira. Yang ke-9 RAM. Nah, sama kayak di pengelompokan flash disk. Yang ke-10 itu headset, itu di output. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya permasalahan perangkat keras komputer. Nah, untuk gambar yang pertama itu perangkatnya monitor, masalahnya layar menampilkan non-sinyal. Kemungkinan penyebabnya adalah CPU belum menyala. Untuk gambar yang kedua, perangkatnya keyboard, masalahnya beberapa tombol tidak berfungsi. Kemungkinan penyebab tombol kotor atau rusak. Dan yang gambar ketiga adalah mouse, di mana masalahnya kursor tidak bergerak. Kemungkinan penyebab sensor mouse kotor. Untuk diskusi kelompoknya, berdasarkan masalah di atas, menurut kelompok kami, mengapa kita perlu memahami cara kerja dan fungsi perangkat keras komputer, yaitu agar kita memahami cara kerja dan fungsi perangkat keras untuk dapat menggunakan komputer dengan benar dan mengetahui penyebab kerusakan, serta dapat melakukan perawatan dan perbaikan sederhana. Selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk pengumpulan perangkat keras komputer, yang pertama itu ada keyboard. Fungsinya itu untuk memasukkan data dan perintah. Untuk kategorinya yaitu masuk ke input. Yang kedua ada mouse. Fungsinya menggerakkan kursor dan memilih menu. Untuk kategorinya masuk ke input. Yang ketiga ada CPU atau prosesor. Fungsinya untuk mengolah data, kategori, proses. Yang keempat ada monitor. Fungsinya itu menampilkan hasil pengolahan data. Kategorinya output. Terus yang kelima ada flash disk, menyimpan data. Terus kategorinya itu ada store. Yang kelima, data yang selanjutnya yaitu data processing. Yang pertama ada keyboard, kelompoknya termasuk ke input. Untuk fungsinya memasukkan data ke komputer. Yang kedua ada mouse, kelompoknya ada input, fungsinya mengontrol kursor. Yang ketiga ada CPU
yang diketik dapat terlihat di layar. Jadi perangkat yang bekerja sama adalah keyboard, CPU, dan monitor. Verification. 1. Keyboard termasuk perangkat keras input karena digunakan untuk memasukkan data ke kelompok, yaitu benar. Karena keyboard dilakukan untuk memasukkan data dan perintah. 2. Monitor termasuk perangkat keras output karena digunakan untuk menampilkan hasil proses komputer, benar. Alasannya monitor menampilkan informasi dari komputer. Yang ketiga, CPU termasuk perangkat keras input karena berfungsi untuk mengolah data, salah. Alasannya CPU termasuk perangkat atau proses bukan input. Yang keempat, flash disk termasuk perangkat keras storage karena digunakan untuk menyimpan data, benar. Flash disk berfungsi sebagai media penyimpanan data. Yang kelima, mouse termasuk perangkat keras output karena fungsi mengeluarkan hasil dari komputer, salah. Alasannya, mouse merupakan perangkat input untuk memberikan perintah ke komputer. Simpulannya, perangkat keras komputer dikelompokkan menjadi input, proses, output, dan storage. Setiap perangkat memiliki fungsi yang berbeda, namun saling bekerja sama agar komputer dapat menerima, mengolah, menampilkan, dan menyimpan data dengan baik. Yang keenam, visualization. Perangkat keras komputer. 1. Input. Contohnya keyboard, mouse, scanner. Proses, CPU, prosesor, dan RAM. Output, contohnya monitor, printer, dan speaker. Storage, contohnya hard disk, flash disk, dan SSD. Kesimpulannya, perangkat keras komputer terdiri atas perangkat input, proses, output, dan storage. Perangkat input berfungsi memasukkan data, perangkat proses mengolah data, perangkat output menampilkan hasil pengolahan, dan perangkat storage menyimpan data. Refleksi. Kami mempelajari jenis-jenis perangkat keras komputer beserta fungsi dan pengelompokannya menjadi input, proses, output, dan storage. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tanggapan atau sanggahan, kami silakan. Baik, ada rekan-rekan. Udah bagus, Bu. Oke, kalau sudah, silakan duduk. Tangan untuk sekarang Ibu mengasih post test buat kalian tentang perangkat keras. Siapa yang ingin menjawab, silakan maju. Saya. Silakan pergi. Oke, Bu. Ke depan, Oh, iya. depan saja. Baik, apa yang lagi? Iya, Bu, benar, Bu. Benar. Terus yang kedua, Iya, ya benar, Bu. Ya. Lagi ke, Bu. Ini semua kamu. kalau ada yang mau Coba dong, Bu. Ya, dari kalian. Saya, Bu, saya dari sini aja, Bu. Benar itu, Bu. Oke. Salah itu, Bu. Nah, itu benar. Baik,
Ibu menanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Perangkat keras, Bu. Perangkat keras. Perangkat keras, perangkat. Siapa yang bisa menyebutkan contoh perangkat input? Saya Bu. Ya. Seperti keyboard, ini mouse dengan apa ya? Cuma dua aja yang saya tahu. Oke. Saya lupa. Baik, jadi perangkat keras merupakan bagian PC komputer yang memiliki fungsi masing-masing, mulai dari masukkan data, memproses data, mengakhirkan data, hingga menyimpan data. Untuk tugas kalian di rumah, kalian pilih salah satu perangkat keras komputer, kemudian tuliskan nama, fungsi, dan gambarnya di kertas HPS. Bedakannya individu ya. Oke, Bu. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, untuk Reno, pimpin doanya. Baik, saya akan pimpin doa nanti. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing.